isu mengenai Prabowo dan Jokowi. Di mana-mana kesannya memang Pak Prabowo hidup Jokowi gitu. Apa iya betul begitu? Tiba-tiba Pak Jokowi membuat pernyataan loh. Memang hanya Gibran aja yang itu kan harus paket kayak gitu. Maka yang bisa diharapkan secara logis ya, oleh pihak Gibran adalah yang mengganti di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan, memperluasnya dan memperbanyaknya. Kita ada di satu studio yang ada di daerah Depok. Makanya pemandangan juga agak beda. Tapi yang paling penting adalah narasumbernya, penjaga kewarasannya. Hari ini ada Ustadz Tony Rosyid. Ustadz Tony, sahabat lama yang sudah lama nggak pernah mampir di podcast ini. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas PW. Ini kalau senyum-senyum terus berarti ada berita baik atau apa nih? Kita dari dulu kan senyum, Mas. Menang senyum, kalah senyum, nggak terjadi apa-apa juga senyum. Itu orang yang qanaah banget. Artinya mensyukuri kan. Kalau senyum itu kan bagian dari refleksi mensyukuri ini. Teman-teman, Ustadz Tony senyum-senyum. Tapi sebenarnya beliau juga mempunyai pengamatan yang cukup tajam. Dan salah satu yang akan kita kulik nanti bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi. Saat ini seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebagian orang mengatakan ada pertarungan, pertempuran dalam sunyi yang saling menyandera dengan menggunakan kunci masing-masing gitu. Isu mengenai Prabowo dan Jokowi. Di mana-mana kesannya memang Pak Prabowo hidup Jokowi gitu. Apa iya betul begitu? Tapi sementara kemarin ketika ada usulan dari Purnawirawan soal memundurkan Gibran, itu tiba-tiba Pak Jokowi membuat pernyataan loh. Memang hanya Gibran aja yang itu kan harus paket kayak gitu. Bagaimana sih melihat situasi politik yang seolah-olah tenang tapi sebenarnya friksi, faksi dan mungkin segregasi terjadi gitu? Iya, ini Mas BW. Saya pernah menulis tahun 2017 di satu media mainstream online, judulnya Adu Kuat Jokowi vs Megawati. Orang baru sadar ketika Pilpres 2024. Oke. Kenapa? 7 tahun kemudian tuh baru kelihatan terkonfirmasi. Ya. Sederhana, kita menggunakan teori determinisme sosial politik. Ini kan ada satu kursi yang bisa memberikan pengaruh. Mereka dua-duanya pengen menjadi orang yang paling berpengaruh. Satu sisi Jokowi adalah presiden. Tidak boleh ada orang melampaui presiden. Di sisi lain ada Ibu Mega yang investasinya ya itu luar biasa kepada Jokowi, yang boleh dibilang Jokowi tidak akan jadi apa-apa tanpa Ibu Mega. Investasi yang besar, banyak dan panjang, yang kemudian bahwa Jokowi itu petugas partai. Dan itu memang logika investor besar. Sementara Jokowi ini logika presiden. Situasi inilah yang kemudian membuat mereka benturan. Ini bukan soal terima kasih atau tidak terima kasih, ini bukan soal etika dan moralitas, tapi adalah determinisme sosial yang kemudian membuat mereka harus berbenturan. Jadi situasi itulah yang mendorong, memaksa mereka untuk berbenturan. Dan ini terjadi juga pada Prabowo dan Jokowi. Kursi presiden kan satu. Pada posisi sekarang dipegang oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo makin sehat. Namanya presiden, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada macam-macam. Belum lagi untuk istirahatnya, untuk makannya, dokter spotnya dan sebagainya. Makin sehat. Pak Kiai Ma'ruf dulu dianggap ketika isu publik netizen lah bilang Pak Ma'ruf itu nggak akan sampai, udah sepuh, sakit-sakitan. Ketika jadi wakil presiden makin sehat. Apa jawab beliau? Mati hidup urusan Tuhan. Boleh jadi saya yang meninggal duluan. Nanti saya diganti. Tapi boleh jadi Pak Jokowi meninggal duluan
saya jadi presiden. Iya kan, dulu sempat ngomong gitu. Tapi terbukti memang makin sehat kan. Harus akui. Prabowo situasi seperti itu. Terus posisinya Gibran seperti apa ketika Pak Prabowo seperti itu? Katakanlah sampai 2029 Pak Prabowo kemudian jadi otomatis lah 2 periode. Ketika periode kedua makin kuat. Terus posisi Gibran seperti apa? Kira-kira kalau Mas BW ini naruh Gibran, naruh anak sebagai wakil, sebagai seorang penguasa naruh wakil, tentu bukan hanya sebagai wakil. Pengen juga ya. Pengen juga dididik, dikader untuk menjadi presiden. Tapi kalau kemudian Prabowo sampai 2029, yang jadi presiden Prabowo. Kemudian Prabowo akan bersikap rasional, bersifat realistis, elektabilitas pendamping yang paling tinggi mensuplai, berkontribusi terhadap elektabilitas siapa? Belum tentu Gibran. Dari sinilah kemudian bisa kita pahami bahwa tentu Pak Jokowi pengen Gibran jadi presiden. Iya. Tetapi pintunya seperti apa? Tentu pintunya tidak sampai 2029. Kalau pintu 2029 rumit, kesulitan, pintunya terlalu sempit. Kalau ada yang kemudian membuat sebuah analisis, itu Pak ada Gubernur Jawa Tengah, ya, itu Jawa Tengah dikondisikan oleh Pak Jokowi, Lutfi. Ada si siapa namanya menantunya Bobi. Dan itu 10 jutaan. Di Jawa Tengah sekitar 27 jutaan. Sebagainya. Itu kan cukup besar. Kita harus pahami. Suara 27 sama 10 itu gitu kan, itu kan gak bulat. Bobi itu kader Gerindra. Di bawah kekuasaannya Pak Prabowo, presiden. Kemudian si Lutfi itu adalah Jawa Tengah, di situ masih ada PDIP yang kuat, ya. Kemudian penguasaan juga Pak Prabowo. Tidak mungkin dibiarkan untuk secara bebas mengakumulasi suara pendukungnya untuk pada akhirnya ke Gibran. Ya, posisinya sangat sempit. Maka yang bisa diharapkan secara logis ya, oleh pihak Gibran adalah yang mengganti di tengah jalan. Kalau mengganti di tengah-tengah alasannya apa? Logiknya di situ ya. Logiknya di situ. Ini rasionalitas politik. Kalau mau mengganti di tengah jalan, gitu kan? Mau pakai apa? Korupsi Pak Prabowo mana ada sekarang, presiden dijatuhkan karena korupsi, gitu kan? Ya makin kesini makin berpengalaman dan makin kuat. Kemudian mau kasusnya apa? Sakit makin sehat. Ya. Inilah yang kemudian itu yang pertama. Yang kedua kita bisa lihat bahwa kebijakan Pak Prabowo atau program-program Pak Prabowo ya kemudian lebih menggunakan Jaksa Agung sekarang. Kenapa bukan ke Kapolri? Gitu kan. Ini kan bisa dibaca bahwa Kapolri itu adalah orang yang memang dipilih, tapi loyalitas Kapolri atau kedekatan Kapolri dengan Pak Jokowi itu kan punya hubungan emosional yang luar biasa dibanding Jaksa Agung yang relatif hubungannya lebih rasional. Gitu kan? Maka pilihan Pak Prabowo untuk menghajar para koruptor melalui Jaksa Agung itu bisa juga dibaca menjadi bagian daripada rasionalitas politik untuk menghindari semua bentuk ancaman. Beserta jajaran dilindungi melalui kepres. Dilindungi kemudian kepres oleh militer. Gitu. Ini kan semakin menguatkan. Terus ada banyak kegiatan seperti PIK 2 dan sebagainya. Itu kan muncul yang besar-besar itu pada masa Pak Jokowi dihajar betul sama Pak Prabowo. Apalagi dengan Danantara ini secara senyap menghajar berapa banyak. Yang saya pernah dengar, ini perlu diklarifikasi informasinya, itu sudah ada 1,1 juta kebun sawit yang sudah diambil alih. Dan itu dari proses yang dulunya tidak sah. Dan ketua komitenya itu dari tentara juga kan? Ketua komitenya dari tentara. Dan sekarang merekrut tentara puluhan ribu untuk menjaga itu. Ada batalionnya akan dibangun, batalion pembangunan. Khusus untuk pembangunan. Dari semua bacaan yang komprehensif ini, ya, ini menunjukkan bahwa disharmoni
ya politik itu terjadi. Disharmoni ini bukan karena soal moral, soal etika, dan bukan lagi soal kesantunan. Ini hanya soal sesuatu yang ilmiah, bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena memang situasi mendorong dan memaksa mereka harus berbenturan karena kursi presiden itu satu. Nah, kita menjelaskan ini pakai teori konflik, keniscayaan konflik yang terjadi. Oke. Mega dan Jokowi ada isu matahari kembar dan tak mungkin ada matahari kembar karena kekuasaannya cuma satu. Di situ Pak Jokowi menang karena menggunakan seluruh instrumen dan aparatus itu. Sekarang ada juga kan belum lama ini kan matahari kembar, tapi kan posisinya berbeda. Berbeda artinya yang jadi presiden adalah Pak Prabowo yang dia memiliki semua kelengkapan aparatur negara dan itu kemudian ketika Paus meninggal dengan sangat atraktif Pak Prabowo kalau menunjuk Pak Jokowi untuk mewakili padahal ada wakil presiden. Itu kan sebenarnya simbol juga ya untuk mengatakan lo tuh gue yang perintah gitu kan. Ya kan. Jadi sebenarnya kalau begitu ini mengkonfirmasi bukan hanya sinyalemen, ini mengkonfirmasi memang ada pertarungan diam-diam yang terjadi. Tadi yang menarik itu Mas Tony itu ruang yang sempit bagi presiden kalau ingin mendesakkan anaknya itu untuk menduduki orang nomor satu dan itu tidak mungkin di 2029. Artinya kan akan ada potensi, kita sebutnya potensi ya. Diduga tambah satu lagi diduga potensi chaos dalam tanda petik supaya kemudian kesempatan itu jadi besar. Ya, lagi-lagi kalau tidak ada situasi atau momentum yang membuat atau menjadi trigger terhadap dia sekarang nggak akan terjadi. Dengan apalagi Pak Prabowo itu adalah tentara dan boleh dibilang beliau sendiri mengakui saya lebih tentara daripada tentara dan Kopassus itu daihat betul sama beliau. Dan beliau betul-betul merepresentasi sebagai tentaranya tentara, gitu kan. Tentu tentara itu punya cara memimpin yang kita tahu sangat disiplin, sangat solid dan sebagainya. Ya, dengan menggunakan sebuah instrumen yang bisa dipakai secara legal oleh seorang presiden. Ini yang pada akhirnya akan menstabilisasi terhadap kekuasaan Pak Jokowi. Apalagi ke depan misal kalau Kapolri ganti kan isunya sudah akan mau diganti ada double Heru double Rudi. Nah, mana Rudi yang akan dipilih ya itu loyalitas itu akan akan terbangun secara emosional kepada mereka yang telah memberikan. Kalau kita menggunakan teori pertukaran sosial itu kan ya itu dia akan do at this. Aku memberi supaya kamu memberi. Nah, disitulah kemudian udah dihitung itu betul. Ini geser Kapolri makin terpojok, makin sempit ruang. Indikator-indikator perlawanan itu juga yang ketiga adalah pergantian putranya Pak Sutrisno. Sutrisno. Yang tidak jadi diganti. Mutasi satu hari, ditarik lagi mutasi, dibatalkan mutasi itu. Itu tanpa harus diungkapkan secara transparan gitu lah, secara vulgar, persepsi publik akan terbentuk bahwa ya itu bagian daripada sebuah pertarungan antara dua belah pihak ini. Meskipun keduanya tidak bicara ke publik menyampaikan seperti itu. Oke, bagaimana menghubungkan bahwa tidak jadi ditarik, tetap dalam jabatan Panglima Komandan gabungan ya. Tapi kemudian Pak Trisno tidak menandatangani permohonan pemakzulan itu. Itu kan itu model gerilya yang selama ini dilakukan oleh dalam tanda kutip Pak Prabowo ya. Jadi hit and run gitu kan. Tarik ulur. Jadi mundur dulu. Tapi besok muncul lagi gitu loh. Ya seperti PIK 2 gitu loh. PIK 2 rame mulai ribut muncul tarik agak reda muncul lagi kasus yang lain reda lagi muncul lagi dan selalu seperti itu kan.
kalau saya mau mendalami, kira-kira potensi apa yang mau dilakukan dalam situasi yang sempat sempit dan kritikal ini untuk membuka ruang lebih besar lagi supaya putranya Pak Jokowi ini menjadi RI1. Jadi akan sangat bergantung kepada, ini kan dua kekuatan, ya, dua kekuatan. Sementara yang pegang kendali adalah tetap penguasa, yang penguasa, ya. Di luar kekuasaan itu, perlawanan di luar kekuasaan ini dimanapun negara dan sampai kapanpun itu di luar kekuasaan itu akan menunggu kerapuhan dari penguasa. Ketika penguasa itu tidak rapuh itu bisa karena event, karena konflik internal yang begitu nggak bisa terselesaikan sehingga rapuh, baru kekuatan ini bisa mengalahkan penguasa dalam pengertian politis ya. Tapi selama ini solid, apalagi 5 tahun kan bisanya masih solid di awal-awal itu solid gitu. Kemudian tidak ada trigger lain seperti insiden seperti ekonomi bermasalah dan krisis dan sebagainya. Ini makin kuat. Yes. Jadi artinya soliditas internal di kalangan yang mendukung dan menopang Pak Prabowo itu harus memang dijaga ya. Kalau begitu soliditas itu rapuh, maka kemudian kekuatan ini akan mencoba mengambil alih atau menemukan momentumnya untuk masuk ke situ. Kekuatan itu ya, kekuatan luar itu bisa mengalahkan kekuatan dalam kalau dia juga bisa melihat, dia bisa kerjasama dengan orang dalam. Yes. Runtuhnya kerajaan, kekuasaan raja, runtuhnya kekuasaan seorang perdana menteri, presiden, itu selalu kerjasama antara pihak luar dengan pihak di dalam. Inilah yang dikenal dengan kuda Troya itu kan. Nah, itu dia. Muncul kuda Troya itu. Tapi Ustadz, itu kan ada juga soal gini. Kita melihat, misalnya saya kasih contoh di kesehatan ya. Kesehatan. Udah begitu banyak. Ini baru kemarin protes guru besar Indonesia Timur terhadap kelakuannya Pak Menteri sebelumnya di UI, dan sebenarnya tuh ada gelombang protes dari berbagai universitas di Indonesia beserta guru-guru besarnya, terutama yang di Fakultas Kedokteran. Kalau ini tidak segera ditanggapi, itu kan kekecewaan terhadap Pak Prabowo meningkat gitu kan. Walaupun di satu sisi mungkin sulit juga Pak Prabowo untuk cepat-cepat kembang ini kan, dia harus cari penggantinya, harus ada kebijakan lain yang mesti dipikirkan. Cuman kalau tidak ada respon yang kuat, itu kan akan jadi masalah tuh. Jadi bagaimana, ini kan bisa menimbulkan kerapuhan tuh. Jadi ada riak yang membuat gelombang gitu kan, yang kemudian ini akademisi ya, hampir guru besar ya, se-Indonesia ya. Itu contohnya gitu ya. Dia protes, Budi Gunawan telah membuat kebijakan yang gaduh dan tidak membangun konsolidasi di sektor kesehatan bersama teman-teman pendidikan gitu. Itu kan bisa bikin rapuh tuh. Nah, ini kan harus diambil segera jalan cepatnya. Apa usul? Jadi gini, kementerian itu bisa dibagi menjadi 2. Yang satu profesional, yang kedua itu adalah politik. Politik itu ya untuk menstabilitaskan kekuasaan. Maka yang dipakailah oleh orang partai. Soal kompetensi itu nomor 2. Tapi ada kementerian-kementerian yang memang harus dijaga kompetensinya karena ini berkaitan dengan stabilitas negara. Kementerian Ekonomi, Menteri itu adalah Menteri Keuangan, gitu. Terus kemudian juga Menteri Luar Negerinya, Menteri Dalam Negeri, ya. Menko itu biasanya dijaga. Saya pernah dengar langsung dari Pak Prabowo dulu ketika bilang pokoknya 5 menteri nggak bisa diganggu-gugat di pertahanan gitu. 5 menteri tidak bisa dibagi. 5 menteri harus betul-betul orang kompeten ya, orang yang saya percaya ya, untuk itu. Itu saya pernah dulu dengar dari Pak Prabowo langsung ketika lagi ngobrol 2019 lah. Ya. Dari sini kita lihat kalau menteri-menteri yang lain gitu loh. Itu akan dihitung reshuffle kabinet itu yang dipertimbangkan itu bukan profesionalitas, apalagi Pak Jokowi polanya dulu kalau kita lihat itu kan yang ngerjain dirjen, sama dirjen itu sudah bisa nggak penting, selesai sama direktur selesai, menteri siapapun itu tinggal ngikut ritme dan sistem yang sudah ada, nggak penting-penting amat gitu. Maka tidak ada yang menonjol pada masa Pak pada masa Pak Jokowi. Masa Pak Prabowo dihitung seperti itu. Ini kan bukan soal bahwa ini orang tidak kemudian bermasalah diprotes kemudian
digantikan tidak sesederhana itu. Yang perlu diperhitungkan adalah yang pertama, gelombang protes ini itu menggoyahkan stabilitas apa enggak kekuasaan Pak Prabowo, stabilitas negara. Kalau enggak, ya ngapain, kan itu ada ukurannya. Di tentara itu atau di polisi itu ada ukurannya. Dia nilainya 2, 5, kalau 5,5 itu berat sipil, 6 itu berarti skala Richternya itu magnitude-nya bikin goncang enggak gitu. Iya, itu. Dan akan selalu seperti itu kan dari dulu ya, kita punya bangsa ini gitu. Terus kemudian yang kedua adalah gitu loh. Kalau ini diganti misalnya gitu loh, ada efek ya, ini orangnya siapa? Ada kira-kira dalam bahasa awamnya itu ada yang marah apa enggak? Banyak ada yang marahnya itu berpengaruh pada saya apa enggak? Pada kekuasaan saya apa enggak? Ini yang kemudian dipertimbangkan. Tapi setelah itu hilang. Ketika itu dihitung, cuman segini, kemudian munculkan isu yang lain, menyiapkan. Sekarang kan sudah terlupakan. Ya, protes itu sekedarnya. Tapi kalau kemudian protes yang besar dan orang itu juga tidak dibutuhkan amat, kalau dibuang ya saat itu juga bisa dibuang gitu ya. Seperti pada saat Menteri Dikti ya. Padahal itu yang protes hanya kelompok kecil-kecil di itu aja tuh. Iya, karena ini ngeribetin ini gitu kan. Dan memang dia kalau saya buang juga saya ganti juga nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruh politisnya apa-apa, ya udah saya ganti. Yes. Tapi kalau ini protesnya agak besar, kita hitung kuat apa enggak. Kalau kuat ya saya baru ngomong. Tapi kalau kemudian nggak begitu kuat sementara, apakah ini orang saya butuhkan? Kalau orang saya butuhkan benar, ya akan saya pertahankan. Atau ini punya ada kalau saya ganti, saya reshuffle, ya ada yang marah dan kemudian membuat ribut sama saya, maka dipertahankan. Nyatanya dipertahankan kan? Iya. Tapi gelombang protesnya tuh makin besar. Jadi itu harus dihitung banget. Jadi kalau feeling saya sih sebenarnya, gelombang protes ini unstoppable sekarang. Karena sudah mulai tadinya dari UI menyebar kemana-mana, sekarang Indonesia Timur ngambil dan ini bisa lebih solid lagi dan Pak Prabowo sebenarnya sudah mulai merespon. Kalau kemudian misalnya itu kebijakan itu diubah misalnya, gitu kan bisa selesai juga kan, gitu kan. Sekarang pertanyaannya juga kalau dikatakan besar, lebih besar mana dengan isu jasa palsu dan juga dengan isu pemalsuan? Ada 3 isu lain yang sebenarnya kalau nanti kita lihat ujungnya nih Mas. Kalau yang di kesehatan, feeling saya sih akan diganti. Cuman sekarang kita berhenti di situ, ada 3 isu lain. Saya nggak mau masuk ke ijazah palsu dulu, kita yang belakang. 1-2 hari ini timbul masalah. Tiba-tiba 4 pulau singkil dicaplok, ya saya sebut kata itu dicaplok, dialihkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri masuk ke Sumatera Utara. Padahal itu secara historis dan sosial itu memang, dan bahkan sudah ada prasastinya dan bahkan sudah diselesaikan oleh gubernur pada saat itu. 1992 ada Raja Inal dan Ibrahim Hasan kalau nggak salah. Itu udah disepakati, ada Menteri Dalam Negerinya Pak Rudi ini. Dicaplok dan itu ada blok di situ namanya blok Singkil. Ini dari Medan, blok Medan belum selesai, tiba-tiba ke blok Singkil. Nah ini kan kayak ada apa ya, pertarungan diam-diam ada di situ. Itu bagian yang pertama itu Mas. Nah bagian yang kedua yang juga sangat menarik adalah bukan ijazah palsunya Pak Jokowi, tapi Fufu Fafa diganggu lagi nih sekarang, dinaikin lagi. Ya, Fufu Fafa tuh kan kalau lihat dalamnya itu kan luar biasa itu, ngece presiden banget itu ya, Presiden Prabowo itu, yang pada saat itu belum jadi presiden kan, itu habis banget tuh di unek-unek atau dikata-katain kayak gitu. Dan yang ketiga itu sekarang Pak Jokowi berani keluar sarang gitu. Mengubah pola, bertahannya menjadi pola menyerang dalam kasus ijazah. Itu kan jadi sesuatu. Nah, membaca 3 hal ini apa yang bisa dilihat? Kalau yang 2 terakhir ya, itu kan sebenarnya bagian daripada upaya ya pihak-pihak tertentu untuk mendonggrade terhadap Pak Jokowi dan Gibran. Supaya kemudian bahwa ini tidak layak ini. Gitu. Kan sebenarnya hanya sampai di situ maksudnya. Ini sebenarnya tidak layak. Sudahlah mau jadi wakil aja, duduk manis, selesai gitu. Gak usah lah berpikir untuk jadi presiden atau menyaingi persaingan. Dari kelompok ini kan sebenarnya, dari pihak-pihak ini kan sebenarnya tetap backstage-nya di belakang layarnya, ya mereka kan ketemu.
Kan gini, Mas BW. Jadi seringkali terjadi saya tidak berkawan dengan Mas BW misalnya, tapi kalau kita punya kepentingan yang sama, ya kita ketemu. Kepentingan itu apa? Kepentingannya itu untuk kita sama punya satu musuh gitu kan. Kita nggak begitu kenal dan tidak biasa connect gitu kan. Kemudian ada 5 orang, tapi 5 orang ini punya kepentingan yang sama, punya satu musuh yang sama, akhirnya bisa ketemu. Kepentingan yang menyamakan. Menyamakan. Itu satu untuk itu intinya mendowngrade lah, mendowngrade dan semakin memperjelas pertarungan di antara dua raksasa ini. Ya, yang pertama raksasa makin besar, yang kedua raksasanya makin mengecil. Soal di mana? Singkil. Saya belum dapat data ini. Si Singkil itu ada 2 kemungkinan. Apakah Pak Kemendagri itu ya inisiatif sendiri? Kalau inisiatif sendiri, maka ini bagian daripada pertarungan. Tapi kalau itu adalah gitu kan atas izin dan apalagi perintah gitu kan dari presiden, ya ini tidak menjadi bagian daripada pertarungan. Boleh jadi ini menjadi bagian daripada kompromi gitu loh, ya. Tetapi juga pertanyaan yang lebih fundamental adalah ada apanya dengan pulau. Kalau itu antar negara ada dipersepsi dengan mudah. Antar negara dia mengambil, ada konsekuensi lautnya dan sebagainya, itu wilayah membesar dan ke depan makin bisa ini. Ini kan satu negara, hanya antar provinsi. Kenapa itu kemudian dipisahkan? Apakah karena memang Gubernur Aceh susah untuk kompromi berkaitan dengan sesuatu yang ada di 4 pulau itu? Apakah 4 pulau itu ada, kalau ya sekitarnya pasti ada ikan lah, sama dengan pulau yang lain itu loh, ya. Apakah mungkin jenis tambangnya lebih hebat daripada yang di Raja atau di Blok Medan, gitu kan? Di Blok Medan yang ada di Maluku, ada Blok Medan di Maluku, ini Blok Singkil yang di Aceh. Ya, karena isu yang berkembang itu, ya di situ ada gas yang ininya triliunan gitu. Ya itu namanya masih isu gitu loh. Tetapi ini juga perlu diangkat bahwa apakah karena faktor itu sehingga membuat sebuah kontroversi yang tidak penting-penting amat, kecuali memang ada sesuatu di situ. Kan sederhana. Kenapa itu dipindah? Pasti ada sesuatu di situ. Bukan hanya sekedar pemindahan atau kemudian pembatasan. Isu geografis dan administratif. Bukan hanya isu geografis, apalagi administrasi, bukan sekedar isu geografis. Administrasi nggak ada kepentingan. Dan nggak logik juga ketika ini sekedar isu geografis dan administratif, tapi sekarang rakyat Aceh marah katanya. Nah, itu kalau dia makin menyala, itu kan bisa menimbulkan instabilitas gitu kan. Iya. Makanya tadi, apakah izin apa enggak, diketahui atau enggak? Kalau enggak, maka menjadi bagian daripada pertarungan itu. Gitu. Tapi kalau kemudian tadi termasuk menciptakan sebuah trigger kemarahan itu. Tapi kalau menjadi ini juga perlu Tapi rasa-rasanya kalau lihat gayanya Pak Prabowo, kok enggak sampai ke situ gitu. Memindahkan apalagi Pak Prabowo dengan gubernur bukan ini tipikalnya Pak Prabowo cari-cari masalah terus. Apalagi kan terlalu banyak masalah yang udah harus ditangani, ngapain lagi ciptakan masalah baru kan. Tidak ada, kayak nggak ada kerjaan, sementara ini banyak kerjaan gitu loh. Jadi dengan begitu sebenarnya ada yang sedang bermain api di sana dan itu pasti bukan Pak Prabowo kan, kira-kira gitu. Teman-teman, ini makin menarik, cuman kita harus berhenti. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Ada berbagai isu dan isu itu sebagian sudah berubah menjadi fakta dan ini bukan fiksi, dan inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Mas Ustadz Tony Rashid. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.